Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min hafiz ala salawat wassalatil wusta. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, sebagaimana biasanya sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan niat kita untuk membersihkan hati, menambah cahaya ilmu, serta menambah ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkan kita bersama nabi dan sahabat, guru-guru kita yang saleh, keluarga kita yang saleh dan salehah, setelah kita mampu mentaatinya sampai akhir hayat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada subuh ini adalah Faslur Rabi' Asyara. Pasal atau bagian dari yang 14. Fi bayan salatus syariah wa tariqah. Menjelaskan salat secara syariah dan hakikat. Secara syariah dan tarikat. Syekh Abdul Qadir Jilani menjelaskan fa'amma sholatus syariah, adapun salat syariah itu faqada ulimat biqaulihi, ya, biqaulihi ta'ala bihazil ayah hafizu ala salawat wassalatil wusta. Al-Baqarah 238. Wal muradu minha arkanal jawarih az-zahirah fi harakatil jismaniyah misal qiyam wal qiraah wal ruku' was sujud wal qu'ud was saut wal lafzi walidzalika ja'al fadlul jam'i, yakni qala Allah Ta'ala hafizu. Nah, di sini beliau mengatakan adapun salat secara syariat itu adalah sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala, hafizu ala salawat, jagalah salat-salat kalian, wassalatil wusta, ya, di sini tidak dicantumkannya. Sambungannya ini wassalatil wusta. Yang dimaksud menjaga salat di sini adalah menjaga arkanal jawarih, menjaga rukun-rukun jawarih anggota tubuh kita, gerakan-gerakan tubuh, gerakan lahir, ya. Contohnya apa? Harakatul jisminiyah, harakat jisim, harakat gerakan jasad. Contohnya adalah al-qiyam, berdiri, qiraah, membaca, yang wajib kita baca Fatihah, ya, sedangkan bacaan lainnya ini berdasarkan fikih lah ya. Ini sunnah, baca ayat sunnah, baca tasbih ruku sunnah, rukuknya wajib, ruku ini anggota tubuh, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian wassaut, mengeluarkan suara. Maka di dalam mazhab Syafi'i, bacaan-bacaan salat kita itu
minimal terdengar diri kita sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pokoknya kita dengar itu. Gak boleh sebenarnya kita baca dalam hati. Ya, kalau secara fikihnya gitu, Pak. Karena harus dilapaskan. Kalau kita baca dalam hati, malaikat nanti gak bisa nyatat dia gak bisa mencatat isi hati. Dia yang dicatatnya yang kita nyatakan, kita jahirkan. Jadi dengar, minimal dengar telinga sendiri bacaan itu. Ya, tapi jangan keras-keras, nanti sebelah kiri kanan kan terganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak ini keras sekali suaranya katanya kan. Akhirnya nanti lomba-lombaan kan, saling mengganggu. Nah, minimal dengar sendiri saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gitu pun jadi ya. Pokoknya dengar sendiri. Karena ketika kita saut keluar suara kita itu mampu membersihkan hati juga. Masuk telinga, kemudian dibersihkan hati. Wal alfaz dengan lapas-lapas bacaan salat, walizalika ja'al fasl al jam'u. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menggabungkannya dengan lapas jamak sholawat. Nah, itu menandakan sholat itu tidak satu ya. Hafidhu ala sholawat, jagalah sholat-sholat kalian, sholat 5 waktu yang wajib. Ini menunjukkan isyarat bahwa sholat itu banyak ya, minimal dia 5 waktu yang wajib kan. Hafidhu, jagalah semua sholat-sholat itu. Kemudian wa amma sholatul tariqah, adapun salat secara tarikat, fahiya sholatul qalb. Nah, dalam ilmu hakikat, ilmu syariat, ilmu tarikat, salat ada yang disebut dengan salat tarikat. Salat tarikat itu adalah yang salat adalah qalbu kita ya. Salatnya qalbu. Wa hiya mu'abbadah. Dan sholat qalbu ini selama-lamanya. Faqad ulimat, ya, sungguh telah dijelaskan di dalam ayat ini tadi, wassolatil wusta. Nah, ini jadi takwil Syekh Abdul Qadir Jilani agak sedikit beda dengan tafsir yang lain. Kalau dalam tafsir yang lain, sholatil wusta ini sholat tengah. Ada yang menyebutnya sholat asar. Berdasarkan hadis, ada yang menyebutnya sholat subuh, gitu ya, sholat fajar. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani mentakwilkan yang dimaksud dengan sholatul wusta dalam ayat yang sama tadi adalah sholatul qalb, yaitu sholatnya hati, sholatnya qalbu. Ya. Kenapa beliau mentakwilkan sholatul wusta di situ? Li'annal qalbu khuliqa fi wasti al-jasad bainal yamin wasyimal. Kenapa? Karena qalbu itu dia beradanya di tengah jasad, di antara kanan dan kiri. Wa bainal uluwi wassufla, di antara atas dan bawah. Wa bainas sa'adah wasyaqawah, di antara ya, kebahagiaan dan kecelakaan. Jadi yang dimaksud dengan wusta di situ ditakwilkan beliau adalah salat qalbu. Ya, ini takwil namanya. Kenapa ditafsirkan salat qalbu, salat hati? Ya karena hati letaknya di tengah, maka disebut wusta, tengah gitu ya. Salat tengah. Kama qala Allah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi SAW bersabda, al-qalbu baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati orang beriman ini berada di antara 2 jari jemari tangan Ar-Rahman. Nah, ini perlu saya sampaikan lagi. Setiap kata-kata yang cenderung berkaitan dengan zat Allah dan kata-kata itu berkaitan dengan makhluk,
berjisim, bermata, berwajah, bertangan, itu bahasanya dipastikan metafora, bukan bahasa hakikat. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena zat Allah itu tak bisa dijangkau akal. Sedangkan jawarih jisim itu bahasa bumi, supaya orang bumi bisa memahaminya. Gitu ya. Allah itu dia bahasanya ya bahasa langit, bahasa ketinggian, bahasa kemuliaan, tak terjangkau akal kita. Yang lalu kita sudah bahas tentang zatnya, tak bisa kita jangkau. Yang bisa kita pandang di dunia ini hanya sampai kepada nur zat. Ya, zatnya itu nanti tugas tiplul ma'ani, tugas ruh, lub inti ruh kita nanti untuk membawa kita memandang zatnya. Sementara di dunia ini ya, untuk mengenal tiplul ma'ani, diri sebenar diri saja pun kita belum menembus. Bagaimana kita mengenali zat Allah kan? Nembus alam malakut pun kita tak mampu, nembus alam ruh tak kenal, mau menembus wilayah ketuhanan, wilayah zat, hancurlah. Nah, makanya ketika nur zatnya aja ditampakkan ke bukit Tursina, sudah hancur bukitnya, ya kan? Nabi Musa minta, ya, orang Yahudi kan tauhidnya tauhid filsafat materialisme, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Ya Musa, kami tak mau beriman sampai kami lihat Tuhan itu nyata dalam pandangan mata kepala kami. Ini orang mau beriman tapi ngancam. Pokoknya kalau nggak jumpa, tak kami lihat Tuhan itu tak mau kami. Ini Yahudi kan. Maka jauh ini nenek moyangnya filsafatnya filsafat materialisme. Harus bermateri dia, berjasad baru mereka percaya. Ya, maka tuh Nabi Musa pun waktu di miqatiha, pada waktu miqatnya munajatnya dia mohon ya, kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah zatmu kepada kami. Karena umatnya minta, maka dia mohonkan, lantaroni, tidak bisa Musa. Tapi kalau mau coba silahkan saja. Unzur ilal jabal, coba lihat bukit Tursina itu. Ini istaqarra makanahu, kalau dia bisa masih tetap pada tempatnya, pasau pataroni, kau akan lihat zatku. Nah, baru melihat nur zatnya aja, bukit udah hancur, Musa pun sudah selesai. Makanya orang-orang maaf yang menggambarkan Tuhan bertangan, berkaki, berjisim, ini bertempat, ini sebenarnya kalau dibahas-bahas Pak, larinya nanti ke kufur. Kenapa? Mohon maaf, sok hebat akalnya bisa menyangkau zat. Nabi kan sudah katakan, la tatafakkaru fi zatillah. Jangan coba-coba mikirkan zat. Yang dipikirkan itu ciptaannya. Kita hanya bisa sampai sifat. Kalau makom zat nggak makom kita tuh. Jangan sok-sokan menggambarkan zat Allah itu bertangan, berkaki. Itu namanya penghinaan. Kalau bagi saya penghinaan. Sebenarnya maka nanti di tingkat tauhid yang tinggi, kalau sudah paham begini, kalau Bapak masih berkeyakinan seperti itu, larinya ke kafir. Iya, ujung-ujungnya kafir itu. Maka di akhir zaman ini nanti ada orang-orang, kata Imam Ali, yang tauhid mereka kembali kepada kekufuran. Kenapa gitu? Ya mereka menggambarkan Tuhan itu seperti makhluk. Bertangan, berkaki. Ya pokoknya ada tangan kakinya, tapi beda dengan kita. Tidak bisa. Tangan kaki itu sifat makhluk, jisim itu sifat makhluk. Semua yang ada di dalam ruang waktu, di dalam alam, dia mengalami perubahan. Itu kan teori ilmu, filsafatnya. Semua yang ada di dalam alam, dia akan terkena cuaca, terkena perubahan, terkena perpindahan. Dan itu mustahil bagi zatnya. Ya. Kenapa? Karena zatnya itu adalah muhitum bikulli syai'. Ini tauhid yang ma'rifat yang sudah kita sebut. Zatnya itu meliputi segala-galanya. Kita hanya dihijab. Cuma dia bisa bertahwil di Bukit Tursina. Dia bisa bertahwil dalam bentuk api di Bukit Tursina, memanggil Nabi Musa, innani anallah. Bisa bertahwil di aras, tempat paling mulia ketika Nabi jumpa dengan Allah. Bisa bertakwil di Ka'bah.
bisa bertahwil di depan kita, tapi kita nggak melihat bentuknya, karena dia meliputi. Nah, ketika dia meliputi segala-galanya, maka dia bisa bertahwil dimanapun dalam waktu bersamaan. Nah, itulah sebenarnya Pak yang bisa kita pahami, jangkau. Lebih dari itu nggak terjangkau kita. Kalau bentuknya jangan, hancur kita. Orang Nabi Musa aja nggak sanggup kok. Ente siapa mau jangkau zatnya, menggambarkan zatnya, mengatakan Allah begini-begini. Jadi setiap sesuatu yang disandarkan kepada makhluk, kepada zatnya, itu bahasanya metafora. Ya, semua ahli makrifat nanti menjelaskan begitu. Itu pasti bahasanya metafora. Maka ketika Nabi mengatakan kolbu orang beriman di antara dua jari tangan Tuhan, bukan kolbu kita ini di antara dua jari macam ini. Bukan begitu maksudnya. Ya, yuqallibuha kaifa yasha. Dia membolak-bolakkan hati kita itu sebagaimana dikehendaki. Wal murad. Nah, beliau jelaskan. Coba, beliau ini wali kutub kan. Yang dimaksud dengan minal usbu'aini, maksudnya berada di dalam genggaman dua jari tangan Tuhan itu bukan tangan beneran, tetapi kata beliau adalah sifatai al-qah wal lutfi. Artinya apa? Qalbu kita ini berada di antara sifat Allah, di antara dua sifat Allah. Yang pertama sifat qahar, kasar. Kadang-kadang kan qalbu kita kasar gitu kan, memaksa. Yang kedua lutfun, nah, lembut, lemah lembut. Kadang hati kita lemah lembut, kadang kasar, kadang lembut. Jadi di antara sifatnya itu maksudnya berbolak-balik, yuqallib. Maka dia berbolak-balik, yuqallib. Maka disebut dengan qalbu. Qalbu itu artinya bolak-balik. Maka hati kita bolak-balik berubah. Ya. Ya Allah, kalau melihat sesuatu yang mungkar, marah dia, datang qaharnya. Kalau lihat orang baik, taat, datang lutfunya, lemah lembutnya kan. Nah, kita pun begitu sebenarnya. Cuma di tingkat sifat Allah, dia sifatnya maha, sedangkan di tingkat makhluk dia tidak pakai maha. Karena sifat kasar dan sifat lembut yang ada pada diri kita berbeda dengan kualitas kapasitasnya yang ada pada zatnya, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kalau kita perhatikan semua ahli ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah dia akan mentakwil. Setiap kali ada bahasa wajah Allah, ibtigha wajhillah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah, maksudnya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Tafsir Ibnu Abbas dalam kitab tafsirnya Al-Mikbas, kitab tafsir paling tua, yang dimaksud yadullah fawqa aydihim di situ adalah karunia Allah, kemuliaan pemberian Allah lebih utama daripada pemberian orang kafir. Bukan lihat tangan beneran gitu. Jadi kalau orang menerjemahkan dengan tangan beneran, itu nanti akan terjebak kepada mujassimah. Apa itu mujassimah? Menjisimkan zat Allah, maha suci Allah daripada berjisim. Kalau dia berjisim, dia menjadi menempat. Kalau dia menempat, menjadi terbatas. Dan itu tidak berlaku bagi zatnya. Kenapa? Karena zatnya itu laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang sekupu dengannya, tak bisa digambarkan. Ya, jangan berhayal kita tentang zatnya. Sedangkan surga saja, benda-benda surga, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbil bashar. Surga saja tak pernah dilihat mata, tak pernah dengar telinga, tak pernah juga terdetak dalam hati kita. Oh begitu? Enggak sama. Bagaimana dengan zatnya? Ya. Nah, nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di tingkat ahli ilmu nanti orang-orang yang menjisimkan Tuhan, maka mujassimah itu menjisimkan Tuhan itu termasuk digolongkan dalam aliran tersesat. Ya, kalau di dalam hadis Abu Umamah
Di dalam tafsir ayat mutasyabihat, ayat muhkamat itu dijelaskan lagi lebih panjang. Ketika Abu Umamah mendatangi satu tempat, ya, dia lihat digantung kepala di masjid itu, tempat itu. Siapa ini katanya? Ternyata yang dipenggal lehernya itu adalah orang Khawarij. Ciri orang Khawarij itu apa? Salah satunya memahami ayat tentang Tuhan secara tekstual, menjisimkan Tuhan. Itu ciri orang Khawarij, dipaksakan mereka. Padahal kata Ibnu Katsir, kalau ada ayat atau hadis begini, ini kan mutasyabih. Dia maknanya dikembalikan kepada yang muhkamat. Muhkamatnya apa? Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa. Esa itu apa? Tunggal satu-satunya. Kalau tunggal satu-satunya berarti nggak ada yang nyamainya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Nggak ada yang sekupu. Laisa kamitslihi, nggak boleh dimisal-misalkan zatnya itu, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Durhaka kita jadinya nanti. Sesat. Ya. Nggak boleh mentakwil. Nah, itu orang yang bilang nggak boleh mentakwil itu termasuk orang sesat. Kenapa? Karena dia akalnya sebenarnya lebih kepada akal orang yang lemah. Ya. Kalau bahasa Al-Ghazali, terhijab dengan daya khayalnya. Orang yang seperti itu nanti dia lebih dekat kepada ateis. Hijab kolbunya itu sangat jauh dari Allah Ta'ala. Dia pakai akal saja. Kolbunya tidak berfungsi dengan baik. Tak mampu memahami dimensi-dimensi alam. Orang-orang seperti itu jangankan alam ketuhanan, alam malaikat, alam jin aja gak paham dia. Stres dia untuk memahami alam jin itu. Karena mereka terhijab jauh dari Allah. Kenapa terhijab? Karena mereka beragama sampai tenggorokan, tidak nembus ke kolbu. Maka ciri Khawarij itu mirip-mirip Pak semua. Nyata. Beragama, sifatnya bodoh. Ya bodoh apa gitu kata Quran, begitulah. Kan bodoh itu Pak. Bodoh, kemudian memahami ayat Quran itu sampai tenggorokan, maksudnya ya hanya bacaan saja, tapi rajin ibadah sampai hitam-hitam lagi keningnya. Kalau bahasa di sahihnya, ya, ada seorang Khawarij masuk masjid. Sahabat-sahabat nanya ke Rasul, antum kenal nggak? Ada orang soleh kali begini, rajin ibadah. Nggak kenal namanya. Gitu masuk dia ke masjid. Begitu masuk ke masjid, itu dia Rasul. Dia Rasul. Ternyata di kepalanya ada stempel setan. Rajin sekali ibadah Pak, tapi kasar orangnya. Nggak pedulian kurang peduli dengan lingkungannya. Kemudian itu tadi, sapi, agak bodoh. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW kepada Ali, ketika sebahagian sahabat membunuhnya, ditahan Nabi. Lalu kata Nabi, hai Ali, kau tidak bisa sekarang membunuhnya. Nanti ada masanya kau akan membunuh dia. Itulah orang Khawarij nanti dibunuh Ali ketika mereka memberontak. Kenapa? Ya karena mereka terlalu tekstual. Sampai zat Allah pun dipahami secara tekstual, fisik. Itu ciri-ciri. Ya, kalau kita kaji mendalam, ya begitu nanti jadinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka beliau pun mentakwilkan. Jadi di antara kalbu orang beriman, di antara dua jari jemari tangan Ar-Rahman, maksudnya kalbu kita itu berubah-ubah, berqal-qal, yuqallabuha, ya, berbolak-balik antara sifat qahar Tuhan memaksa dan sifat lembut Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati kita berubah. Ya. Maka dia sebutkan lagi kan, li'annallaha ta'ala munazzahu 'anil asabi. Nah, itu jelas sekali kan? Karena Allah itu maha suci. Maha suci dari punya asabi, punya jari jemari. Tak mungkin begitu zatnya gitu. Ya. Tak mungkin. Munajjah. Ini selalu digunakan dalam akidah. Munajjah itu maha suci, ya. Tak mungkin Allah punya jari jemari. Dari ayat dan hadis di atas diketahui bahwa solat yang pokok adalah solat qalbu, ya. Anna aslu salatul qalbi
fa idza ghafala an salatihi fasadat salatuh. Apabila seseorang sholat dia tapi ghafal, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa dia sedang sholat, maka fasadat, rusaklah sholatnya. Ya. Wassalatul jawahir kama qala Nabi Rasulullah SAW, la sholata illa bihuduril qalbi. Tidak ada sholat kecuali dengan hadir hati. Jadi disinilah kita penting memahami antara ilmu syariat dan hakikat, ilmu apa? Tarikat. Bagaimana memahaminya ini Bapak Ibu? Di dalam fikih, kalau anggota tubuh kita sudah bergerak dengan sesuai rukun syaratnya, maka sholat kita dianggap sah. Sah namanya. Apakah sholat kita itu makbul, diterima Allah? Apakah sholat kita itu berpahala? Tergantung hudurul qalbi. Maka orang yang sholat, ada yang mendapat 1/2, ada yang mendapat lebih dari itu, ada yang mendapat 1/4, 1/8, 1/12, tergantung tingkat khusyuknya. Maka kalau dikaji sedikit lebih dalam, kalau sholat jawahir itu secara fikih untuk menentukan batal atau sah, ya, sah enggak, batal enggak. Tapi kalau ilmu tasawuf ini sebenarnya lebih cenderung kepada makbul enggak dia, diterima Allah enggak dia gitu. Melihat makbul. Dari mana kita tahu sholat kita diterima Allah? Kalau kita khusyuk, hudurul qalbinya bagus, itu ciri-ciri diterima. Dan ciri-ciri diterima itu habis sholat kita tenang. Termasuk doa. Imam Ja'far Shadiq pernah ditanya tentang bagaimana ciri-ciri ibadah kita diterima. Kata beliau sederhana saja. Itma'innul qulub. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau kau berzikir kepada Allah, hatimu menjadi tenang. Jadi kalau kita khusyuk, tenang, itu ciri diterima. Jadi ilmu fikih itu, syariat itu menilai mana yang sah, mana yang batal. Ilmu hakikat itu menilai, melihat mana yang qabul, nyampe ke Allah kalau bahasa hakikatnya. Kalau nyampe ke Allah dia, kita tenang. Nah, kalau khusyuk dia nyampe ke Allah, kalau tak khusyuk ya nggak nyampe. Kalau nggak nyampe nggak diterima gitu. Nah, gitu memahaminya. Jadi yang dimaksud beliau di sini, tidak sah sholat, la sholata, tidak ada sholat, maksudnya tidak ada tak dapat pahala kecuali dengan hudurul qalbi, kecuali dengan hadir hati. Li'annal musalli yunaja rabbahu. Kenapa? Karena orang yang sholat itu munajat kepada Tuhannya. Secara bahasa, munajat ini artinya berbisik-bisik, berdialog. Maka lapaskan dia kayak bisik-bisik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Hati kita bersih. Jangan dalam hati diam. Tak bergerak lidah ya. Enggak sah, Pak. Kalau cuma jawab sapi, enggak sah sholat itu. Enggak keluar suaranya. Ini harus diperhatikan juga ya. Itu minimal dengan telinga sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena malaikat pun dia catat yang terdengar. Kalau yang dalam hati dia, amalan qalbi itu dia nggak bisa nyatat, Pak. Nggak bisa nembus dia. Ya. Nah, kenapa? Karena orang yang sholat itu munajat kepada Tuhannya, wa muhallal munajat al-qalbu, dan tempat orang munajat itu adalah qalbunya.